Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Guru. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo di sini siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Baik, Mbak Rana, ayo pimpin teman-temannya berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Rana. Ya, Bu. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua kan? Alhamdulillah, baik, Bu. Oh iya, di sini tadi apakah ada yang belum hadir? Sudah hadir semua, Bu. Sudah hadir semua, Bu. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang kelinci dan kura-kura? Pernah, Bu. Pernah, Ayo kita untuk lebih semangat, ikutin Ibu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Next, Mbak. Nah, di sini Ibu ada nih, kalau Ibu bilang hai, anak-anak bilang halo ya. Kalau Ibu bilang halo, anak-anak jawabnya hai. Ibu mulai ya. Hai. Halo. 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 Hai. Nah, untuk yang kedua, kalau Ibu tanya, apa kabar anak-anak bilangnya, luar biasa, aku bisa, kamu bisa, semua bisa, gitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Ya. Bu. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Mantap. Mantap sekali anak ini. Ayo kita mulai dari awal lagi ya. Hai. Halo. 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 Hai. Apa kabar? Luar biasa. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Mantap. Mantap sekali. Nah, untuk menambah semangat kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Mulai ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan Nah, udah semangat belum nih? Sudah, Bu. Baik. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu dongeng? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mendengarkan dongeng yang dibacakan teman dan mengamati teks dongeng pada layar Gmail, siswa dapat menyimpulkan isi dongeng binatang atau fabel dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap yang menggambarkan sikap hidup rukun dari teks dongeng binatang atau fabel.
Nah, apa sih fabel itu? Fabel adalah cerita dongeng yang menggunakan binatang sebagai tokohnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video pembelajaran kali ini ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Di video Baik, ini, Bu. kita kembali belajar pada tema 7, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Informasi dari fabel. Fabel merupakan cerita fiksi singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan saksama. Informasi yang dapat ditemukan dalam fabel antara lain nama tokoh, karakter tokoh, dan peristiwa yang dialami tokoh. Ayo simaklah cuplikan fabel berikut. Di suatu perkebunan, hiduplah seekor kelinci bernama Gary. Gary tinggal bersama adiknya, Lily. Datanglah sekelompok tikus tanah ke perkebunan tersebut. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lihatlah, perkebunan ini penuh lubang sejak kehadiran tikus tanah, ucap Gary. Iya, Kak. Bagaimana kalau Kakak menegur mereka? Ucap Lily. Tokoh dalam fabel tersebut adalah Gary, Lily, dan sekelompok tikus tanah. Tokoh-tokoh dalam fabel tinggal di perkebunan. Informasi dalam fabel tersebut yaitu sekelompok tikus tanah membuat lubang-lubang di perkebunan. Nah, anak-anak, dari video tadi kita dapat mengetahui tentang fabel. Nah, ada yang tahu tadi di video tadi dijelaskan fabel itu apa? Fabel adalah cerita dongeng yang berisinya binatang, Bu. Oh iya, benar sekali Mbak Rana. Nah, di video tadi disampaikan bahwa fabel adalah cerita fiksi yang berisi tokoh-tokohnya itu binatang. Nah, di fabel itu kita dapat memperoleh informasi tentang nama tokohnya siapa dan juga apa sih yang disebutkan dalam fabel itu masalahnya itu apa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian buka buku tematik halaman 115. Di situ terdapat cerita fabel. Baik, Bu. Nah, di sini ada yang mau membacakan untuk teman-temannya? Saya, Bu. Baik, Mbak Septi, ayo dibaca. Ya, Bu. Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing." Kucing, "Ada apa?" Tikus menjawab, "Mari kita makan ikan asin." Sudah, Bu. Wah, terima kasih ya Mbak Septi sudah berani untuk membacakan untuk teman-temannya. Nah, ada yang mau lanjut? Siapa lagi nih yang mau membacakan? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Galuh, silahkan. Kucing. Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin? Tikus. Itu di sana, digantung di rumah Pak Tony. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya. Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Galuh sudah berani untuk membacakan untuk teman-temannya. Ayo, siapa lagi yang mau membacakan untuk teman-temannya?
Saya, Bu. Ya, Mbak Ria, ayo. Tikus, kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan. Akhirnya, tikus memanjat ke atas tempat ikan asin yang bagus dan besar. Ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil mengadahkan kepalanya ke atas. Kucing, kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya." Kucing, ikan asin, sin. Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin. Lalu kucingnya menjawab, ikan asin, meong gitu. Lalu kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Iya, terima kasih ya Mbak Ria sudah membacakan untuk teman-temannya. Wah, kalian ini hebat-hebat sekali ya berani untuk membacakan dongeng untuk teman-temannya. Nah, dari dongeng tersebut ada pertanyaan nih, ada yang bisa jawab? Untuk yang nomor 1, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Bu, mau menjawab. Ya, Mbak Rana apa? Yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan itu ikan asin, Bu. Wah, pintar sekali Mbak Rana, jempol untuk Mbak Rana. Nah, selanjutnya yang nomor 2, di mana kucing dan tikus mencari makan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Septi, ayo. Di mana kucing dan tikus mencari makan? Kucing dan tikus mencari makan di rumah Pak Tani. Wah, pintar sekali Mbak Septi, ini juga jempol untuk Mbak Septi. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Rias, apa? Tikus yang bersikap curang. Wah iya, pintar sekali Mbak Rias ini. Tikus tadi curang ya, makan ikan asinnya sendiri. Nah, untuk yang nomor 4, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Galuh, apa jawabannya? Karena tikus membohongi kucing dan serakah, Bu. Wah iya, pintar sekali Mbak Galuh ini. Tadi tikus membohongi kucing kalau dia belum menemukan ikan asinnya, belum jadi menjatuhkannya, padahal dia udah makan gitu ya. Nah, sekarang yang Ya, Bu. terakhir, kucing dan tikus sepakat untuk, ada yang bisa menjawab? Tadi kucing sama tikus sepakat untuk apa ya? Tikus sepakat untuk Tikusnya mengambil mengambil ikan asin di di atas, atas. Bu. Ya, wah pintar sekali Mbak Septi sama Mbak Rana ini. Terus yang kucing, kira-kira apa ya? Kucingnya menangkap ikan asin di bawah. Oh iya, pintar sekali anak-anak ibu ini ya. Jempol untuk kalian semuanya. Udah berani ya untuk menjawabnya. Nah, ini tadi jawaban yang telah kalian
jawab ya untuk pertanyaan tadi. Nah, sekarang apa yang kalian pelajari dari materi hari ini? Ada yang bisa menjawab? Cerita fabel, Bu. Iya, Cerita pintar tentang sekali. binatang, Bu. Dongeng. Pintar sekali. Cerita tentang dongeng binatang atau yang sering disebut dengan fabel, yaitu tokoh-tokohnya menggunakan tokoh binatang yang seakan-akan binatangnya itu bisa bergerak seperti manusia, bisa berperilaku seperti manusia. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan hari ini, apakah ada yang membacakan? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Rana, ayo. Fabel merupakan cerita dongeng binatang singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Dalam fabel, kita dapat menemukan nama tokoh, karakter tokoh, dan juga peristiwa yang dialami tokoh. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Rana sudah berani untuk membacakan kesimpulannya untuk teman-temannya ya. Anak-anak ibu ini semuanya hebat semuanya ya. Terima kasih ya untuk anak-anak sudah mau mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita bernyanyi bersama judul lagu Anak Kambing Saya ya. Ya, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Kita mulai ya anak-anak. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, ada yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, Mbak Ria, silahkan. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sudah, Bu? Ya, terima kasih ya Mbak Rias. Sama-sama, Ibu. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk semangat ya, jaga kesehatan juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.